Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini mau ngetes drone di lapangan Ciliwung. Dan enak banget nih. Pavo 20 Pro ya, cuman digantungin gini aja. Nah, oke, jadi ini mau ngetes orderan dari Om Feril yang ada di Bima. Om Feril ya? Salah ya? Om siapa ya? Om Ben, sorry, di Manado. Gini guys, kalau ada orderan lumayan banyak ya jadinya agak bingung. Oke, ini pagi ya, pagi menjelang siang. Lapangan clear. Tadi malam habis hujan. Udah biarin situ saja dulu deh. Ini mau lepas tas ya, jadi ini pertama pakai tas yang recommended. Mau jatuh. Jadi kalau tas Avata dirasa terlalu mahal, sorry nggak kelihatan ya. Ini loh yang galangin. Tas Avata terlalu mahal, teman-teman bisa pakai tas ini. Murah nih guys, 50-60 ribuan ya, 50 sampai 60 ribuan. Untuk link pembelian total taruh di kolom deskripsi atau di sini. Nah, pojok kiri teman-teman klik show produk ya. Oke, jadi kemarin tuh warnanya hitam, sekarang warnanya abu-abu. Karena yang hitam kemarin dibayarin sama Om siapa ya di Ponorogo, gitu dah. Oke, jadi Om Ben di Manado ini order si B25 pakai O4 Pro. Nah, sedangkan Pavo 20 Pro itu kemarin pakai ini. Nah, si O4 Pro nya dipindah ke B25 dan si Pavo 20 Pro nya pakai O4 Lite. Oke, jadi ini pertama terbangin yang Pavo 20 Pro dulu ya. Tuh remote, pertama pakainya Radio Master Pocket warna kuning. Om, pocket bisa jauh nggak? Bisa guys, mau 10 kilo pun bisa pakai pocket. Jadi teman-teman kalau yang masih baru terus khawatir dengan kekuatan Radio Master Pocket, total udah buktikan kemarin terbang pakai Roma ya, itu 2 kilo masih aman. Waduh. Oke, tasnya taruh situ. Jadi langkah-langkahnya adalah remote dulu nyalain guys. Dulunya terakhir ya. Oke. Kemudian nyalain goggles. Bentar, kemarin di O4 Pro apa 4 Lite ya? Pertama lupa nih. Nah, di sini pertama pakai goggles tuh. Oke, jadi kalau teman-teman nanya goggles digital yang recommended ya Integra, goggles 2, goggles 3, goggles yang 3. Kalau V2 nggak bisa connect ke O4 guys. Jadi bisa connectnya cuman maksimal di O3 aja ya. Oke, sebentar ini mau ganti. Nah tuh kan DJI. Jadi masuknya ke status, terus switch select aircraft, pilih DJI 4 air unit. Oke, sekarang pindah. Nah ini guys penampakan dari Pavo 20 Pro pakai O4 Lite. Untuk mountingnya ini 3D print ya. Terus antena bakal ganti sama ORT Micro V ya. Terus ini baterai pakai punya pelakal baterai 3S 530 merek Thunder X. Oke, yuk kita cobain mabur nih si Pavo 20 Pro. Oke, kemarin udah connect sih. Jadi bisa dibilang ini Pavo 20 Pro rekonstruksi ya, dari O4 Pro turun ke O4 Lite. Oke, udah connect di goggles. Karena ini nggak ada GPS, jadi langsung aja. Lights on. Ya, masih bisa nyala LED. Nah, tuh LED nyala. Lights on. Oke. Sambil lihat stick cam. Jadi teman-teman biar tahu nih, kalau terbang di mode air mode tuh kayak gimana. Aduh, sebentar. Kita ganti displaynya dulu. Canvas mode dari normal pindah ke HD. Oke, sebentar terus. Adalah satu lagi guys. Transmission, oke sudah betul ya. Channel mode-nya pilih manual. Engine on. Oke, mulai arming. Pavo 20 Pro pakai O4 Lite. Wow. Di geber ada hentakannya ya. Dan masih ada jelo. Ini jelo nih guys, bergetar nih. Lights off. Ternyata bergetar nih Om.
Om Ben. Kalau kemarin dibawain ini ya, apa namanya, housingnya Pavo 20 Pro, itu mungkin jauh lebih bagus ya. Bergetar ini guys, shaking kameranya sih ya, mounting kameranya kurang proper. Oke, ini lewatin warung kopi. Jadi Pavo 20 Pro punya Om Ben ini masih harus direkonstruksi lagi karena mountingnya terlalu lentur ya, pakai 3D print ya. Wah, bergetarnya lumayan nih guys. Tapi kalau di Rocksteady nanti mungkin aman atau nggak aman. Oke, ini yang teman-teman lihat ada pertama tampilkan 2 rekaman ya, ada dari O4 Lite internal gede nih, 20 GB internalnya, dan rekaman dari Goggles. Oke, sebentar pertama cek guys. Engine off. Oke, cek settings untuk kamera, advance kamera setting. Oke, kamera view recording, record bitboot ya. Oke, arming lagi. Pastiin, karena kemarin waktu bikin konten apa itu si O4 nya nggak ngerekam ya. Jadi kalau teman-teman rekam manual dari Goggles sebelum take off, terus kemudian lupa nonaktifkan stop record dari Goggles, langsung engine on, otomatis si air unit nya nggak ngerekam guys. Jadi hanya rekaman di Goggles saja yang jalan. Wah, dirinya lumayan ini. Baterainya nggak gitu full sih, karena Om Ben sudah punya baterainya ya, 3S ya. Oke, langsung aja nerbangin si B25. Engine off. Ternyata bentar switch dulu guys, dari DJI over air unit pindah ke DJI over air unit Pro. Oke, jadi mounting 3D print ya seperti ini itu memang rawan silu sih, bergetar dia ya. Nah ini lihat, digoyang gini bergetar guys, harus dikencengin lagi bautnya. Oke, jadi ini adalah Pavo 20 Pro pakai O4 Lite. Emang agak susah sih ini O4 Lite ini, kalau nggak dapat mounting yang greget, yang kuat banget, hasilnya pasti cilu. Oke, ini kalau dimasukin tas antaranya dilepas, kalau sudah keluar tas bisa diselopin lagi ya. Nah ini baru Yahut nih guys, pakai O4 Pro, baterainya pakai 4S JNB 1100. Oke, sebentar, gak enak bawa remote terus mau colokin baterai. Nah, colokin baterainya si B25 ini agak sedikit memaksa ya, karena memang ngepres banget tempatnya. Oh ya, untuk GPS ini pakai dari Pavo 20 Pro yang kemarin, yang tadi itu dipindah ke sini, makanya si Pavo 20 Pro nya nggak pakai GPS. Oke, SpeedyBee B25 karena ini ada GPS, jadi taruh di tempat yang terbuka. Kalau di rumah itu aduh susah sekarang guys. Oke, posisikan di situ, sudah connect ke remote sama ke Goggles. Oke, persiapan sebelum take off si B25 ya. Oke, GPS masih 0, bentar tampilkan rekaman di Goggles. Oke, mulai rekam di Goggles. Air mode, ankle mode. Air mode. Nah, ini untuk awalnya pakai air mode Om ya. Jadi nanti kalau Om Ben ke ada yang nggak match sama settingan remote boxernya, nanti protokol pandu deh. Oh iya, ini untuk settingan kamera ini di nah, colornya pakai di lock ya, auto record on take off. Jadi selesai, wah ini agak lama nih guys, jadi selesai rekam dari Goggles harus dimatikan
Kalau diperhatikan nanti Air Unit 04 Pro nya nggak bisa ngerekam. Kamera nggak bisa setting, video quality 27K, 16:9 aspek ratio, FOV wide ya, Rocksteady on. Terus advance camera setting. Nah ini kamera view recordingnya harus on, record on take off nya juga on, record bit paling atas boot. Itu keduanya guys. Untuk color bebas, teman-teman pilih normal atau di lock. Udah sih. Oke, baru 3, jadi agak lama ini apa GPS mungil imut-imut yang dari Pavo 20 Pro dipindah ke B25 agak lama. Oke, ini masih rekam ya. Bentar, tarik ya, masih rekam. Jadi kalau racikan pertama kali ya B25 pakainya ini GPS apa sih pertama lupa. Yang penting size nya 18-18 ya. Pertama biasanya pakai produknya Ras FPV, tapi yang size 18-18. Lights on. Oke, arming dulu aja. Nggak bisa guys, jadi oke, mulai rekam. Nah ini satu GPS 4. Malah takut ada motor lewat nih, nggak kelihatan ntar kalau ada drone di bawah ya. Oke, biar nggak kepanasan juga, protokol arming dulu. Ini agak lama ya GPS nya. Kalau protokol yang apa pakai GPS rekomendasi dari protokol pakai Ras FPV 18-18, itu cepet banget tuh. Oke, ini baru 5, agak lama banget, 1 menit lebih ya baru dapat 5 nih, padahal sudah di lahan luas tanpa ada halangan. Kirain kemarin di tempat protokol aja sih lama ya, ternyata di sini juga lama. Oke, dipakai terbang aja nggak apa-apa, tapi nggak usah ini ya GPS rescue ya. Oke, teman-teman bisa bandingkan antara DJ-4 Lite yang Jelo dengan DJ-4 Pro yang ada di B25. Warnanya syahdu guys di lock ini. Dan ini fitur ini nggak dipunya sama O4 Lite ya, hanya ada di O4 Pro. Oke, jadi kemarin Om Ben juga sempat ini ya telepon protokol sharing mengenai performa di Pavo 20 Pro untuk debat freestyle. Nah, protokol info ke Om Ben bahwa drone 2 in 2,2 in dibuat freestyle tuh emang agak terlalu maksa sih. Jadi kalau freestylenya terlalu agresif, otomatis pasti shaking dia waktu recovery ya. Nah kalau B25 protokol sudah buat beberapa kali konten untuk performa B25 dipakai freestyle oke, pakai cruising oke. Jadi serba bisa sih si B25 ini daripada Pavo 20 Pro. Oke, saat GPS nya lama banget ini Om, pakai apa GPS dari ini ya, dari Pavo 20 Pro. Dan kalau seperti ini nggak bisa guys untuk disuruh GPS rescue. Karena apa? Satelit GPS masih 6, belum dapat satelit. Kemudian home point juga belum ke lock atau ke save ya. Jadi kalau di GPS rescue seperti kasusnya Om Abil kemarin di Bukit Tinggi yang order B35 sama protokol, itu disuruh RTH, belum kondisi seperti ini disuruh GPS rescue, otomatis drone-nya jatuh guys. Oke, 4S 1100 ya protokol landing. Jadi kalau kasus seperti ini harus landing dulu. Supaya apa? Supaya lock home point. Engine off. Oke. Kalibrasi akselerometer, kalibrasi gyro. Dan teman-teman perhatikan di bawah H muncul tanda rumah. Yang artinya teman-teman bisa lakukan RTH atau GPS rescue. Wih, lama banget ini Om satelit GPS-nya, tapi beruntung ya dapat 10 dan. Oke, cobain GPS rescue. GPS rescue. GPS rescue. Oke, wih, buset. Teman-teman lihat ya, burung atau seriti atau walet tadi ya, melintas pas di depan kamera. Untung nggak kena drone. Oke, ini adalah GPS rescue di
unit atau armada drone B25. Oke, kalau dibiarin nanti dia bakal otomatis mendarat dengan sendirinya, tapi tadi di atas paving ya. Apakah ini akurat? Tuh teman-teman dengerin. Oke, Pentakal cancel aja. Jadi seperti itu ya, tiap-tiap drone beda-beda sih untuk RTH-nya. Ada yang mulus, ada yang ngegas-ngegas seperti itu. Jadi RTH yang kurang mulus itu ada di B35 dan B25. Oke, lihat penetrasi dari DJI O4 Pro seperti biasa ke ujung gang di sini 175 meter. Wow, storage full guys, recording will stop soon. Jadi bakal tampilin rekaman dari Google saja ya. Oke, di sini 170 meter, wih, nyaris nabrak tembok. Jadi ada bapak-bapak mau lewat, permisi pak. Jadi nanti Om Ben persiapkan ini micro SD maksimal 120 GB ya, wajib Extreme Pro dipasang di Air Unit O4 Pro. Karena internal memori untuk O4 Pro nya kecil banget, cuma 4 GB. Itu pun harga O4 Pro nya mengerikan guys. Dan hanya disediakan internal memori sebesar 4 GB. Jadi teman-teman waktu beli O4 Pro wajib beli micro SD lagi. Cakep warnanya. Oke, ini adalah B25 yang menggunakan DJI O4 Pro Air Unit. Jadi kalau teman-teman masih menanyakan apakah bisa dipasang GoPro, pakai O4 Pro ini sudah cukup guys. Sudah cukup dan bisa dijual sebagai video komersil ya. Asalkan teman-teman jago grading, jago editing, sudah layak untuk dikomersilkan. Bisa untuk event-event video konser, wedding, dan lain sebagainya. Oke, untuk satu baterai sanggup terbang berapa menit? Speedy B25 menggunakan baterai 4S 1100 mAh. Oke, cobain ke ujung gedung deh, 300 meter, karena teman-teman masih ini ya, nggak yakin ya dengan performa dari remote yang meletakkan pas selalu pakai, yaitu Radiomaster Pocket ya. Pengennya selalu boxer yang 1000 mW. Waduh, besar banget tuh. Mau terbang antar pulau. Oke, ini di ketinggian 60 meter ya, jadi 300 meter. B25 menggunakan DJI O4 Pro. Signal masih 50 Mbps, 47-48 turun. Altitude ketinggian guys. Oke, putar balik. Wow, setengah kilo ya, 500 meter. Ketinggiannya ketinggian banget. Regulasinya 120 meter guys ketinggian untuk menerbangkan drone. Oh, cakep Om. 1 kilo bisa Om? Bisa. Nanti Om Ben terbangin ya, sama teman-teman terbangin aja sendiri. Kalau Pentakal terbang secukupnya aja. Shadow guys. Jadi PR-nya ini si Pavo 20 Pro yang pakai O4 Lite ya. Low battery. Jadi kalau sudah seperti ini sebaiknya sudah mendarat. Supaya apa? Baterainya awet. Oke, selamat menikmati Om Ben di Manado ya untuk produk untuk drone B25 menggunakan DJI O4 Pro yang Pentakal sudah siapkan ya. Cakep. Jadi harus bisa take off dan landing yang smooth. Jadi Pentakal nggak nyalain LED. Supaya apa ya? Supaya irit. Karena LED lumayan ngaruh ya. Jadi konsumsi power yang dipakai sama LED lumayan. Jadi kalau mau terbangnya agak ya lumayan nambah, LED-nya dinonaktifkan aja. Oke, B25. Jadi PR-nya Pavo 20 Pro yang menggunakan DJI O4 Lite. Nah, ini dia. Jelo nih, gimana Om Ben?
Jelo. Jadi memang susah ya untuk dapat racikan yang pas menggunakan DJI O4 Lite. Oke, sekian review dari pilot nakal untuk 2 unit drone orderan Om Ben yang ada di Manado. Pavo 20 Pro yang awalnya menggunakan DJI O4 Pro dikonversi, direkonstruksi jadi menggunakan DJI O4 Lite. Kemudian order B25 yang menggunakan DJI O4 Pro yang asalnya dari Pavo 20 Pro. Semoga teman-teman cukup paham ya. Dan untuk mounting ini ya, ini dibeli terpisah guys. Jadi kalau teman-teman pakai B25 menggunakan O4 Pro, terus nanti punya Master 3X, produk terbaru dari SpeeDB, teman-teman tinggal lepas saja, pindahin ke yang 3 in, 2,5 in, 3 in nanggung ya. Teman-teman belum cobain sih. Jadi selama ini selalu nerbangin si B25. Kalau produk terbaru dari SpeeDB yang 3 inch, teman-teman belum cobain. Oke, buat yang suka video ini teman-teman bisa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Untuk link pembelian teman-teman taruh di bawah video. Jangan tersesat dan ikutin link pembelian dari pilot nakal. Oke. Dan ditunggu Om Ben ya, kita japri lagi untuk membahas masalah Pavo 20 yang menggunakan O4 Lite. Aduh, ini asalnya rakitan guys, bukan pabrikannya. Jadi motor pakai motor yang lama 1103 di 8500 kV. Untuk FC nya juga pakai ini sih, sudah terbaru ya, F405 di 20 ampere. Oke, see you next video. Pilot nakal pamit, thank you, save life and ciao.